Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Agustin, NIM 23963754, Prodi Ilmu Komunikasi, asal daerah Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, usia 21 tahun. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kepemimpinan saya untuk menuntaskan ujian akhir semester saya di semester 3 ini. Sebelumnya mohon maaf jika saya membaca karena saya menulis kata-kata yang akan saya sampaikan itu agar apa yang saya ucapkan itu tersusun dan sesuai dengan apa yang harus disampaikan. Di sini saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman saya tentang kepemimpinan ketika saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Saya menjabat menjadi wakil ketua OSIS di SMP yang ada di Lampung, di SMP Anur. Awalnya saya ingin menjabat menjadi wakil ketua OSIS itu agar saya bisa mengasah keterampilan kepemimpinan saya, terus kekreatifan saya, dan bisa mengetahui karakteristik siswa-siswa yang ada di sekolah saya. Ketika saya menjadi anggota OSIS, kami juga memiliki visi menjadikan OSIS itu sebagai wadah kreativitas, inovasi, dan inspiratif bagi seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Selain visi, tim OSIS kami juga memiliki misi, yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam kegiatan sekolah, membangun semangat kepemimpinan dan tanggung jawab di kalangan siswa, dan menjadikan penghubung antara siswa dan pihak sekolah. Selain visi dan misi, kami juga memiliki strategi mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa seperti lomba kreatif atau acara keagamaan dan kegiatan sekolah. Yang harus ditahu, sekolah saya kan sekolah swasta, sekolah Anur yang ada di Lampung. Itu adalah sekolah keagamaan gitu. Jadi setiap bulannya atau setiap ada tanggal seperti Maulid Nabi contohnya, itu selalu mengadakan acara-acara di sekolah, dan kami tim OSIS selalu terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, membangun komunikasi aktif antara pengurus OSIS dan siswa. Jadi di dalam OSIS itu ada pengurus OSIS, bimbingan OSIS, bukan ketua, melainkan bimbingan guru sebagai pembimbing kami di dalam OSIS tersebut. Lalu melakukan evaluasi rutin untuk memastikan semua program berjalan dengan baik. Seperti melakukan kegiatan, kita juga melakukan evaluasi agar kegiatan yang kami buat itu dapat tersusun secara sempurna dan tidak ada kendala sedikit pun. Di dalam OSIS juga itu walaupun saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS, saya banyak membantu kegiatan ketua saya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus saya lakukan, seperti penanggung jawab kegiatan-kegiatan. Jika ketua saya tidak dapat melakukan penanggung-jawaban itu, melakukan ketidakhadiran dalam penanggung-jawaban itu, saya sebagai wakil ketua OSIS itu terkadang membantu ketua saya untuk membantu anggota-anggota OSIS saya agar pekerjaan mereka itu dapat berjalan sesuai arahan. Oke, selanjutnya memulai proses memimpin itu awalnya saya memulai kepemimpinan itu dengan membangun komunikasi yang baik kepada ketua OSIS dan anggota-anggota lainnya serta pembina OSIS saya. Saya memastikan agar setiap anggota itu memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, saya juga membuka forum diskusi untuk mendengarkan ide serta aspirasi dari teman-teman siswa di sekolah. Dalam menyampaikan visi dan misi, saya dan ketua saya ini mengadakan pertemuan pertama untuk seluruh anggota OSIS di suatu ruangan. Saya menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan contoh nyata tentang bagaimana kami bisa mencapai tujuan bersama. Selain itu, saya membuka ruang diskusi karena saya percaya setiap anggota itu memiliki ide atau kontribusi yang berharga bagi OSIS tersebut. Tidak bisa dipungkiri, selama menjadi wakil ketua OSIS itu selalu ada masalah yang dihadapi. Contoh masalah internal itu seperti beberapa ada anggota OSIS kami itu kurang aktif dalam
menjalankan tugas mereka. Solusinya itu saya mengadakan evaluasi rutin, mendengarkan alasan mereka seperti apa, kenapa mereka tuh kurang bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka, terus memberikan motivasi kepada mereka agar semangat mereka itu tumbuh kembali. Adapun masalah eksternal yang kami hadapi ini itu seperti ketika kami akan mengadakan pensi itu terkadang kami kekurangan dana atau kurang izin dari sekolah kami. Dan solusi yang kami buat itu kami berkoordinasi ulang dalam pihak sekolah, mengatur ulang anggaran dan mencari sponsor dari pihak luar agar acara kami itu bisa terlaksana dengan baik. Saya lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan demokratif ya, karena dalam gaya ini saya selalu berusaha melibatkan anggota OSIS dalam mengambil keputusan dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat. Contohnya, saat merencanakan acara perpisahan sekolah, saya membuka sesi brainstorming agar semua anggota itu bisa memberikan ide terbaik mereka. Dengan begitu mereka bisa merasa lebih dihargai dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka. Seperti itu. Kemudian terkait pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan itu saya selalu melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu saya mengumpulkan informasi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian berdiskusi kepada seluruh anggota tim inti untuk masalah yang akan dihadapi. Kemudian menimbangkan pro dan kontra setiap pilihannya. Lalu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan adil. Contoh kecilnya ketika acara pensi yang kekurangan dana yang saya ceritakan tadi, itu pengambilan keputusan yang saya lakukan itu saya melakukan penggalangan dana dengan mengadakan bazar-bazar kecil di sekolah, di lingkungan sekolah saya, dan uang yang terkumpulkan itu akan kami akomodasikan di acara pensi yang kami buat. Seperti itu. Oke, pengalaman saya sebagai wakil ketua OSIS itu mengajarkan saya banyak hal yang dapat saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Saya bisa menjadi pendengar yang baik ketika ada masalah di sekeliling saya. Seperti contohnya jika teman saya memiliki masalah, saya di situ dapat menjadi pendengar dan memberikan solusi yang baik terhadap teman saya. Kemudian menjadi lebih percaya diri untuk mengambil keputusan penting dalam hidup saya. Seperti saya mengambil jurusan ilmu komunikasi ini juga termasuk keputusan penting yang saya ambil, karena di sekolah-sekolah saya sebelumnya saya merasakan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan bisa saya terapkan di kuliah ini, seperti ada kerja kelompok. Saya bisa menjadi pengingat yang baik untuk teman-teman kelompok saya untuk segera mengerjakan tanggung jawab yang mereka punya. Dan yang paling penting, pengalaman saya sebagai wakil ketua OSIS itu mengajarkan kedisiplinan untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan sampai sekarang. Saya percaya keterampilan kepemimpinan itu bukan hanya untuk organisasi, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai penutup, ada satu hal yang selalu saya ingat. Menjadi pemimpin itu bukanlah orang yang selalu ada di depan, tetapi seseorang yang mampu mengajak tim atau anggotanya itu untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.